Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asikin, mahasiswa S2 PAI Unwahas, akan menjawab soal secara lisan dari mata kuliah studi Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Tentang hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut kaum Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah qadim karena Al-Quran adalah kalamullah. Dalam kitab Syarah Tijan Ad-Darori ala Risalatil Bajuri, di sana dijelaskan, wa yajibu fi ta'ala al-kalamu, wajib bagi Allah tersifati sifat kalam, wa huwa sifatun qadimatun, dia adalah sifat yang qadim dan tetap bidatihi ta'ala, di zatnya Allah ta'ala, wa laisa biharfin wala sautin, tidak tersusun atas huruf dan suara. Pandangan kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, dan makhluk tidak qadim atau bersifat khudus baru. Alasannya ada huruf, ada suara. Maka menurut mereka kalamullah adalah makhluk Allah. Allah menciptakan pada sebagian ciri. Soal yang kedua, apakah Nabi juga mendapatkan ilham? Ilham adalah bisikan hati, berupa pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik sebagai rasul atau selainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud wahyu di sini maknanya adalah ilham dan mimpi ketika tidur. Nabi mendapatkan wahyu berupa ilham melalui mimpi. Contoh ilham yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi, mana Allah mewahyukan Nabi Ibrahim lewat mimpinya itu memerintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Soal yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya Al-Quran? Dalam hal ini, Syekh Mana Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa metode penyusunan surat dalam Al-Quran ada 3 cara. Yang pertama, secara tauqifi, ditangani langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara ijtihadi dari sahabat. Dan yang ketiga, secara taufiqi dan ijtihad para sahabat. Pendapat yang kuat, Al-Quran tersusun susunannya ayat surat secara tauqifi. Artinya sudah ada ketentuan Allah dalam Lauhil Mahfuz. Apapun yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Al-Quran sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan dalam firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jika Quran disusun berdasarkan urutan turunnya, maka hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain kurang serasi. Soal nomor 4, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar. Ia kekal abadi. Kemukjizatan Al-Quran bisa dirasakan sampai yaumil akhir oleh umat Islam maupun oleh umat lainnya. Bisa dibaca, dihayati, dipahami, diamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Keontentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran.
Kemukjizatan Al-Quran bersifat maknawi atau secara akliyah yang bisa dipahami oleh akal pikiran manusia, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya yang bersifat fisik atau mukjizat hisiah, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelah itu tidak bisa untuk menyaksikan mukjizat tersebut. Contoh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat dilempar menjadi ular, tidak bisa dilihat oleh umat sekarang. Soal nomor 5, bagaimanakah hukum membaca Quran dengan tajwid? Ada dua pendapat. Yang pertama, hukumnya wajib membaca Quran dengan tajwid. Ini pandangan ulama ahli tajwid. Dalilnya Quran surat Muzammil ayat 4, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, dalam ayat tersebut ada sighah amr, inna sighatal amri tufidu wujubal fi'li. Sesungguhnya sighah amr memaidahkan untuk kewajiban suatu pekerjaan. Pendapat yang kedua, pendapat ahli fikih yang mengatakan tidak ada kewajiban membaca Quran dengan tajwid. Dalil yang ditunjukkan ulama ahli qiraah itu tidak menunjukkan kewajiban tajwid, hanya menunjukkan perlunya menetapkan dengan benar huruf yang dibacanya, membaca harokatnya, mengucapkannya huruf sesuai sebagaimana mestinya. Jadi, hukum membaca Quran dengan tajwid tidak mutlak wajib secara syar'i. Soal nomor 6, bagaimanakah hukum wanita yang haid membaca Al-Quran? Nah, sebutkan dalil yang menguatkannya. Hukumnya haram seorang wanita yang haid membaca Al-Quran, kecuali dia tidak terdapat unsur qasdul qiraah, seperti saat bertujuan membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan, atau berdoa, sebagaimana dalam kitab Buhayatul Mutasidin. Wa tahrumu qiraatal Qur'ani ala nahwil junubi bi qasdil qiraah walau ma'a ghairiha la ma'al itlaqi ala rajih wala bi qasdi ghairil qiraati taradi illatin wa ta'limi wa tabarruki wa du'ain. Ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah tafsir surat Al-Fatihah ayat 2 dengan pendekatan tarbawi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ay asana'u bil kalami, memuji dengan pernyataan lisan, alal jamilil ihtiyari, dengan disertai keagungan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdim sawaun kana fi maqabalati ni'mah amlah, baik memuji itu karena membandingkan nikmat atau tidak, mustahiqulillah, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada lafaz alhamdulillah ada nilai pendidikan tauhid, bahwa pengakuan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilai pendidikan akhlak, apa itu? Kesadaran mutlak, rasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, khususnya manusia. Kemudian lafaz Rabbil alamin, jelas ada nilai tarbiyah, nilai pendidikan. Para ulama memaknai lafaz Rabb dengan makna Malik, pemilik. At-tarbiyah, memelihara atau merawat, dan ada yang memberikan makna al-islah, perbaikan. Allah adalah pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang tak terlepas dari didikan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Subhanallah, itulah makna tarbawi dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.